Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 556-560. Aliran udara yang kuat ini, ditambah dengan ledakan formasi jimat, langsung menyebabkan puluhan orang di sekitarnya terjatuh ke tanah. Di puncak pohon, gerakan Lan Wancheng sangat fleksibel, berlari menuju Benli. Dia bergerak seperti monyet. Begitu Gu Qiye membuka pintu mobil, dia mendengar suara gerakan di belakangnya. Hentikan dia. Pria berjas kulit di sebelahnya bukanlah seorang praktisi seni bela diri. Dia mengeluarkan pistolnya dan melepaskan 3 tembakan ke Lan Wancheng, tetapi tidak ada satupun tembakan yang mengenai Lan Wancheng. Sekilas hanya seorang amatir. Hanya karena Anda bisa menembak bukan berarti Anda bisa menembak dengan akurat. Menghindari peluru pada hari ini agak berlebihan, tetapi saat pria itu mengangkat tangannya, Lan Wancheng sudah memperkirakan ke arah mana dia akan menembak. Dia tidak pandai dalam keterampilan lain, tapi menurutnya dia cukup pandai dalam Qinggong. Pria berjas itu bersembunyi di belakang juga melepaskan tembakan dingin. Dia tidak hanya meleset, tapi dia benar-benar mengenai salah satu tembakannya. Gu Qiye yang marah keluar dari mobil dan menamparnya 2 kali. Memalukan. Aku benar-benar dipermalukan olehmu. 3 prajurit di tahap awal Nei Jin bergegas keluar dari samping dalam sekejap. Tidak sulit bagi Gu Chen untuk menghadapi beberapa pejuang kekuatan batin, tetapi Lan Wancheng hanya bisa bertarung 1 lawan 2 jika dia bisa bertahan, tetapi jika ada 3 dari mereka sekaligus, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan bertarung sendirian. Kekurangnya dia di sini adalah melawan banyak orang, tapi kelebihan Lan Wancheng adalah bisa bermain-main dengan kertas jimat. Meski dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa menemukan cara untuk menghentikan mereka. Qi Mendunjia, Duizi. Api mengkilap. Lan Wancheng memegang 2 jimat di satu tangan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan langsung berubah menjadi 2 naga api dan bergegas menuju Gu Qiye. Penyihir. Salah satu pria itu berseru ketika dia melihat gerakan Lan Wancheng menggunakan jimat untuk membuat api. Kenapa kamu berdiri di sana? Lindungi Tuan Qi. Keduanya bergegas menuju 2 naga api yang berisiko. Awalnya, mereka ingin memblokirnya dengan tubuh mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa salah satu naga api tiba-tiba berbalik dan jatuh dari langit dan menabrak Benli. Boom! Detik berikutnya, langsung menyala. Tuan Qi. 7 atau 8 prajurit kekuatan batin melihat ini dan bergegas menuju sisi ini dan berseru. Memanfaatkan kekacauan ini, Lan Wancheng membawa Lin Xiyu keluar dari mobil dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, jangan lakukan omong kosong ini, tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa keluar dengan begitu banyak orang. Cepat pergi. Lin Xiyu berteriak padanya. Pada saat ini, Gu Qiye terguncang oleh gelombang energi dan jatuh ke tanah. Setelah dibantu, dia kebetulan melihat Lan Wancheng yang mencoba membawa Lin Xiyu pergi. Dia sangat geram. Ini bukan lagi tentang merampok seorang wanita, ini tentang menginjak-injak martabat grup Gu. Dia, Tuan Gu Qi, dikelilingi oleh para ahli, semuanya adalah rakyatnya, tetapi dia dikacaukan oleh Gu Chen. Mungkinkah dia sedang membicarakan dirinya sendiri? Apakah semua orang ini hanyalah sekelompok pecundang? Bunuh dia. Gu Qiye juga sangat marah saat ini, menunjuk ke Lan Wancheng dan berteriak dengan marah. 7 ahli energi internal menyerbu masuk. Semuanya tajam, dan pepohonan di sekitarnya bergetar dari sisi ke sisi. Cepat pergi. Lin Xiyu mendorong Lan Wancheng dengan keras dan berteriak dengan marah, suruh dia segera meninggalkan kota Sikuan. Cepat pergi. Begitu dia selesai berbicara, seseorang di belakangnya meninjunya, tetapi ketika dia melihat pukulan itu hendak mencapai Lan Wancheng, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya tiba-tiba menghilang. Pukulannya meleset, dan tinjunya menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Saat ini, Lan Wancheng sudah berjarak 10 meter dari semua orang. Hehe. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku selalu bisa lari. Dia menyeringai dan memandang semua orang dengan senyuman buruk. 5 master kekuatan batin mengejarnya, dan 2 sisanya berjaga di samping Lin Xiyu. Dia menggantinya dengan mobil Hongqi dengan kaca anti peluru. Belum lagi tahan api, kalaupun bisa menggunakan bom, tidak akan melukai orang di dalamnya. Duduk di dalam mobil, Lin Xiyu melihat telapak tangannya dari waktu ke waktu. Di telapak tangan kirinya, ada tanda biru muda. Bentuk jimat itu sepertinya tertanam di telapak tangannya, dan tidak bisa terhapus tidak peduli seberapa kerasnya digosok. Jimat ini tiba-tiba tertinggal saat Lan Wancheng berjabat tangan dengannya. Awalnya itu hanya jimat, tapi dia hanya merasakan sakit di telapak tangannya. Sialan. Beritahu semua orang di depan dan biarkan kedua anak laki-laki itu dikuburkan bersama Lin Tua. Gu Qiye duduk di sebelahnya dan berteriak dengan marah. Setelah mendengar ini, Lin Xiyu juga tampak terkejut. Tuan ketujuh, Qiye.
Kamu bilang kamu tidak akan mempersulitnya. Kamu bilang kamu akan membiarkan dia pergi. Aku berjanji padamu, tapi itu dulu, sekarang anak ini sedang menindasku. Sulit menghilangkan kebencian di hatiku tanpa membunuhnya. Memikirkan hal ini, dia merasakan sakit di pinggangnya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya. Lin Xiu menangis dan berteriak dengan marah. Bentak. Dia menamparkan wajahnya dengan punggung tangannya. Gu Qiye tidak lagi anggun seperti sebelumnya. Sekarang dia menatap Lin Xiu dengan niat membunuh. Xiu, jangan malu-malu. Jika itu orang lain, kamu gadis, aku akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Apakah kamu ingin seluruh keluarga Lin dikuburkan bersamamu karena kelakuan burukmu? Melihat gerakannya menjadi lebih tenang, Gu Qiye menatapnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum lembut, bagus. Itu sebabnya kamu harus patuh. Berapa banyak wanita yang bermimpi ingin menjadi wanita saya. Selama kamu mengikuti saya jamin kamu akan memiliki cukup makanan dan pakaian, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Meskipun saya sedikit lebih tua, kebugaran fisik saya tidak lebih buruk dari anak muda. Memikirkan hari-hari itu, siapa lagi yang bukan anak laki-laki berbaju putih yang dikagumi semua orang di Sili Changting. Ada pepatah yang mengatakan, ketika bunga mekar kembali, tidak ada yang muda lagi. Ketika dia masih muda, Tuan Guqi juga dianggap sebagai pemuda yang tampan. Belum lagi dia tampan, dan keluarganya berasal dari sebuah keluarga terkemuka di kota Sichuan. Tapi sekarang dia lebih tua. Hanya saja dia tidak lagi muda, tapi dia tidak lebih buruk dari pemuda seperti Gu Chen. Pria yang mengemudi di depan bertanya dengan suara rendah. Tuan, apa yang harus dilakukan? Biarkan Zheng Batian memimpin orang-orangnya untuk menghancurkan bagian belakang, dan pastikan untuk menyingkirkan anak itu. Gu Qiye berkata dengan suara berat dan wajah dingin, ayo pulang sekarang. Ya. Kembali ke gunung. Masih ada selusin master kekuatan batin yang bertarung dengan Gu Chen dan yang lainnya, tetapi mereka mundur saat bertarung. Jelas bahwa para pejuang kekuatan batin itu tidak mau bertarung sama sekali. Mereka melarikan diri terburu-buru. Ini memberi Gu Chen keuntungan. Bagaimanapun, tugas pertama orang-orang ini adalah melindungi Gu Qiye. Sekarang tuan mereka telah dievakuasi, dan Lin Xiu juga dibawa pergi, mereka tidak diperlukan sama sekali perlu menghabiskan waktu bersamanya di sini. Gu Yanxi, yang berdiri di samping, menghentakkan kakinya dengan cemas saat melihat pertempuran sengit itu, tetapi Paman Yan tetap diam dan hanya menutup matanya. Telepon bergetar dan dia mengeluarkannya, dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari ibu kota kekaisaran. Anda ingin saya mengambil tindakan? Dia berseru begitu dia menjawab telepon. Bahkan Gu Yanxi segera berbalik ketika dia mendengar ini dan sangat gembira, Paman Yan, apakah kamu akan membantu? Pria berjas tang perlahan menutup telepon dan berkata dengan cemberut di wajahnya, kepala dari keluarga. Tuan tidak ingin saya membantu. Tuan ingin saya menyingkirkan orang itu. Apa? Gu Qiye telah memberitahu ibu kota kekaisaran tentang situasi terkini di ibu kota provinsi. Untuk demi bisnis obat keluarga Ye di Chang'an, Gu Chen harus mati. Hanya di kota Sichuan, dia tidak boleh diizinkan kembali ke Jiangsu. Setelah dia menanganinya, dia langsung secara paksa mengambil alih semua bisnis bahan obat dan memonopoli pasar di lebih dari 30 kota setingkat prefektur di barat daya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghasilkan 200 miliar tahun ini, dan ini masih merupakan perkiraan konservatif. Bagaimana lemak sebesar itu bisa dikendalikan oleh seorang anak laki-laki? Itu harus dikendalikan oleh keluarga besar seperti keluarga Gu. Jika mereka mengambil alih bisnis bahan obat, perekonomian keluarga Gu akan meningkat pesat. Mungkin Anda bisa naik peringkat keluarga bangsawan. Hanya ada 9 keluarga bangsawan di ibu kota kekaisaran. Jika Anda memasukkan keluarga Murong dan keluarga Bai di selatan, total ada 11. Biasanya, dunia luar selalu menyebutnya 9 keluarga besar, meski jumlahnya lebih dari 9. Ini seperti naga yang melahirkan 9 anak laki-laki. Anak-anak naga tercatat di San Haijing, dan jumlahnya lebih dari selusin. Tapi kenapa hanya 9? Karena 9 adalah batas angka. 9 mewakili ketidakterbatasan di zaman kuno. Sekalipun Anda memiliki 100 keluarga bangsawan, mereka tetap disebut 9 keluarga bangsawan. Sama seperti negeri Konoha yang memiliki 9 naga. Meskipun itu lebih dari 9 naga. Di antara 9 keluarga bangsawan besar di ibu kota, keluarga Gu telah jatuh dari peringkat ketiga menjadi peringkat ke-8. Beberapa orang bercanda bahwa dalam waktu kurang dari 30 tahun, mungkin keluarga Gu tidak akan lagi muncul di daftar peringkat keluarga bangsawan. Paman Yan. Tidak, tidak. Wajah cantik Gu Yanxi berubah menjadi kaget dan berteriak dengan marah. Tetapi pria berjas tang sudah menyingsingkan lengan bajunya, Nona, maaf. Saya harus menerima perintah Tuan. Gu Chen mengejar kedua prajurit Neijin ke seluruh gunung,
yang menunjukkan bahwa prajurit Nei Jin ini bukan lagi lawannya. Beberapa waktu yang lalu, dia hanya memiliki 1/10 dari keahliannya yang tersisa, yang cukup untuk menyamai kekuatan puncak Xiao Tiandao. Sekarang dia telah meminum begitu banyak ramuan berharga, dan dengan bantuan Murong Waner malam itu, meskipun kekuatannya tidak sebaik puncaknya, tetapi sudah 40 hingga 50% pulih. Beberapa prajurit di tahap tengah dan awal kekuatan internal seperti anak-anak di depannya. Wan Cheng. Kemana orang itu pergi? Gu Chen berteriak pada Lan Wan Cheng yang berjongkok di puncak pohon. Gu Chen tahu bahwa Lan Wan Cheng tidak pandai bertarung, dan kekuatannya mungkin hanya berada pada kekuatan internal tingkat awal hingga menengah. Dalam hal keterampilan tinju dan menendang, dia hanyalah santapan di depan Gu Chen. Namun, berbeda jika menggunakan Taoisme. Keluarga Lan adalah keluarga yang taat dan pada dasarnya berbeda dari keluarga Gu. Tapi tekniknya tidak bisa melukai orang sesuka hati, jika tidak maka akan melanggar hukum surga. Gu Chen secara alami mengetahui hal ini, jadi dia hanya perlu berada di sana untuk berlindung. Serang ke dalam pertempuran dan Gu Chen akan melakukannya sendiri. Lan Wan Cheng hanya perlu mengetahui arah tujuan Gu Qiye dan yang lainnya. Aku telah memasang jimat hati di telapak tangan Nona Lin. Aku bisa merasakan di mana dia berada di sana, tapi sekarang sepertinya dia meninggalkan kota. Lan Wan Cheng berjongkok di puncak pohon dan merasakan posisi Lin Xiu, tiba-tiba dia bangkit dan berseru. Keluar dari kota. Misalnya, meskipun kota Qinyang adalah kota setingkat prefektur, kota ini berada dalam yurisdiksi kota Sichuan. Awalnya, kota Jiangsu dulunya adalah kota super dengan 6 kota setingkat prefektur, 3 kota kabupaten, dan 2 daerah otonom pada usia yang sama. Bahkan kota-kota seperti kota Yunyang adalah bagian dari Jiangsu 20 tahun yang lalu. Namun, untuk melemahkan Jiangsu dan memperkuat kekuatan kota Sichuan, semua kota di bawah yurisdiksi Jiangsu dipisahkan secara langsung dan tunduk pada pengelolaan ibu kota provinsi. Jika Anda meninggalkan kota ini dan menuju jalan raya, Anda akan berada setidaknya 50 atau 60 km jauhnya dari Gu Chen dan yang lainnya. Ketika Gu Qiye membawa Lin Xiu ke markas besarnya, tidak ada yang bisa dilakukan Gu Chen. Saudara Chen. Di belakang. Hati-hati di belakang. Lan Wan Cheng memandangnya dan berseru. Bahkan jika dia tidak melihat ke belakang sekarang, Gu Chen sudah bisa merasakan aura pembunuh yang kuat datang dari 10 langkah di belakangnya. Dia segera menyilangkan tangan dan mengangkat kepalanya. Bang! Saya melihat pria berjas tang memotong dengan salah satu kakinya di udara. Gerakan ini membuat kaki Gu Chen gemetar, dan tanah di bawah kakinya tenggelam beberapa sentimeter. Kekuatan internal kedua belah pihak bertabrakan, membentuk gelombang besar, yang mempengaruhi semua orang dalam jarak 100 meter, mereka langsung terlempar ke tanah oleh gelombang energi. Gu Yanxi berada lebih dari 30 meter jauhnya. Dia terlempar mundur beberapa langkah oleh gelombang udara yang dihasilkan oleh benturan kekuatan internal antara kedua sisi, dan duduk di tanah. Zing! Saya melihat dantian Gu Chen dipenuhi amarah, cahaya kemasan berkedip, dan dia mengangkat tangannya dengan paksa, pria berjas tang segera mundur beberapa langkah. Oh! Mantra cahaya emas. Anak kecil sepertimu tahu banyak. Pria berjas tang mundur beberapa langkah, lalu berdiri teguh dan berkata sambil tersenyum. Gu Chen melepas pedang kaisar dari punggungnya dan melemparkan kotak itu ke arah Lan Wan Cheng yang berdiri di puncak pohon, ambil barang-barangmu dan pergi dari sini dulu. Aku akan segera menyusul. Saudara Chen, bisakah kamu menghadapinya? Saya dapat merasakan bahwa level orang ini tidak lagi berada pada tahap kekuatan batin. Lan Wan Cheng berseru sambil mengambil kotak itu. Kekuatan eksternal dan kekuatan internal hanyalah pejuang biasa. Pada tahap kekuatan batin, mereka sedikit lebih kuat dari pejuang biasa, tetapi ketika kekuatan batin meningkat, itu adalah titik balik kamu menerobos, kamu akan menjadi kelas 1. Alam orang yang mempraktikkan Taoisme dan mereka yang berlatih seni bela diri berbeda. Beberapa orang mempraktikkan Taoisme dan seni bela diri pada saat yang sama. Tapi kamu harus membiarkan dia menggunakan Taoismenya dengan seluruh kekuatannya. Jika dia pergi ke sana, Gu Chen tidak akan menjadi lawannya. Karena Anda tidak bisa mendekatinya sama sekali. Pria berjas tang di depan Anda memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan batinnya dan telah mencapai alam transformasi fana berbeda dari tubuh fana. Orang normal mungkin mati ketika mereka baru berusia 70 atau 80 tahun, tetapi jika Anda mencapai alam transformasi fana, Anda mungkin hidup sampai usia 100 tahun dan masih bisa berjalan seperti terbang. Namun apakah itu kultivasi atau seni bela diri, titik akhir bagi kedua belah pihak adalah sama. Pergi. Gu Chen melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa pria berjas tang ini lebih kuat dari Nei Jin. Bagaimanapun, dia adalah pengawal penuh waktu Gu Yanxi. Prajurit Nei Jin biasa mungkin hanya memainkan peran kecil di mata keluarga bangsawan. Lan Wan Cheng awalnya ingin mengatakan sesuatu,
tapi kemudian dia berpikir untuk membawa kotak itu dan pergi ke samping. Saudara Chen, aku akan pergi ke sana dulu. Kamu harus lebih berhati-hati. Lusinan orang dengan energi eksternal dan internal juga mengepung Gu Chen. Pria berjastang melirik semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, tanpa perintah saya, tidak ada di antara kalian yang diizinkan melakukan apapun. Saya ingin berbicara dengannya secara pribadi. Mereka berdua baru saja bertukar satu gerakan, tapi dia sudah memahami kekuatan Gu Chen. Tendangan tadi adalah gerakan dari kaki Tian Chan. Jika orang normal menghalangi gerakan itu, dia akan mematahkan tubuhnya dari bahu ke bawah. Tapi Gu Chen memblokirnya dengan sangat mudah, yang merupakan adegan di mana kekuatan internal kedua belah pihak bertabrakan. Dikabarkan bahwa keluarga Gu memiliki 3 gunung. Jika tebakanku benar, kamu pasti Yandang Sang yang pandai menggunakan pedang, kan? Gu Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan sangat hati-hati. Setiap keluarga memiliki beberapa nama pengaturan khusus, yang terutama digunakan untuk membedakan para ahli ini dari prajurit biasa. 3 gunung keluarga Gu, itulah 3 penguasa tertinggi yang bertanggung jawab atas keluarga Gu. Cukup masuk akal menggunakannya untuk mengantar Gu Yanxi keluar, dan dapat dilihat betapa lelaki tua itu sangat mencintai cucu kecilnya. Ya, saya Yandang Sang. Pria berjastang berkata dengan dingin. Gu Chen meliriknya dan memandangnya dari atas ke bawah, di mana pedangmu? Haha, aku akan menanganimu, apakah aku masih perlu menggunakan pedang? Fiuh. Begitu dia selesai berbicara, Gu Chen melihat tinju muncul di perut bagian bawahnya pada detik berikutnya. Tapi pukulan Yandang Sang kosong. Gu Chen muncul di belakangnya. Senior, kecepatanmu terlalu lambat. Begitu Gu Chen selesai berbicara, 2 jarum perak menusuk ke dalam. Dia memukul bagian belakang kepala Yandang yang terluka dan juga mengetuk titik penyegelannya. Dia ingin mengandalkan titik akupuntur untuk menutup pembuluh darah keberuntungannya. Hahaha. Sedikit pintar, tapi tidak disarankan mengandalkan kepintaran untuk bertarung. Yandang Sang mencibir. Energi internalnya bergetar, dan beberapa jarum perak terjatuh. Kedua belah pihak bertarung sengit selama beberapa ronde, tetapi sulit untuk membedakannya. Begitu banyak orang di sekitar yang tercengang, apakah ini karena Gu Chen terlalu kuat, atau karena Yandang Sang tidak menunjukkan kekuatannya. Langit gelap dan bumi gelap, dan gelombang udara yang dihasilkan menggulung semua pasir kuning di tanah. Orang-orang di sekitar harus menyipitkan mata untuk melihatnya. Sosok Gu Chen melintas, dan 3 bayangan muncul di depan Yandang Sang pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, terdengar suara keras. Bang! Keduanya mundur beberapa langkah. Gu Yanxi, yang berada tidak jauh, juga khawatir saat melihat keduanya berkelahi. Dalam situasi ini, dia, seorang wanita lemah, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ada lusinan orang yang mengelilinginya, dan dia mungkin tidak bisa masuk meskipun dia menginginkannya. Setelah Yandang Sang berdiri teguh, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan suara yang dalam, keterampilan rahasia keluarga Gu, langkah penghancur awan. Sebagai salah satu dari 3 gunung dari keluarga Gu, Yandang Sang sendiri mengetahui keterampilan rahasia ini meskipun nama belakangnya bukan Gu, dia dikenal di keluarga Gu telah hidup bersama selama 30 tahun, dan mereka sudah menjadi keluarga Gu. Jadi dia sangat paham dengan keahlian unik keluarga Gu, dan langkah menghancurkan awan ini hanyalah salah satunya. Bahkan Gu Yanxi tidak tahu bagaimana melakukan ini. Di satu sisi, dia tidak cukup berbakat untuk mempelajarinya, dan di sisi lain, dia tidak memiliki status yang cukup untuk memenuhi syarat mempelajari langkah penghancur awan. Syaratnya bahwa dia mempunyai kekuatan untuk menjadi kepala keluarga. Tentu saja, ini hanyalah sebuah konsep dari beberapa dekade yang lalu. Selama Anda bisa belajar dan memiliki bakat di keluarga Gu sekarang, Anda bisa mempraktikkan langkah penghancur awan ini. Jika kondisinya santai, tidak ada generasi muda keluarga Gu yang bisa belajar melakukannya. Itu hanya langkah awan yang rusak, apakah itu pantas disebut keterampilan unik? Gu Chen juga berdiri teguh dan mencibir, trik ini telah hancur di dunia, dan tidak hanya keluarga Gu yang dapat menggunakannya. Tidak mungkin. Hanya keluarga Gu yang tahu teknik langkah penghancur awan. Siapa kamu? Cih. Aku bilang aku bisa melakukannya pada usia 3 tahun. Kamu. Kalimat ini membuat Yandang Sang tercengang. Memang ada seseorang di keluarga Gu yang mempelajari langkah awan penghancur pada usia 3 tahun. Itu adalah bocah jenius di keluarga Gu saat itu. Sayangnya, dia meninggal dalam kebakaran pada usia 6 tahun. Investigasi selanjutnya hanya mengatakan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh kegagalan pemasangan papan plug-in dan kabelnya. Setelah itu, banyak orang tidak pernah menyebutkannya, bahkan menghapus nama si jenius ini. Tidak mungkin. Berhentilah mencoba membingungkanku di sini. Yandang Sang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia mengira Gu Chen mengatakan ini karena dia ingin menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga Gu, tetapi Gu Chen tidak bermaksud seperti itu.
Hahaha, siapa yang ingin menjalin hubungan? Sejak awal, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Hanya saja sedikit sial karena nama keluargaku adalah Gu. Aku akui, kamu sangat berbakat. Di usia yang begitu muda, kekuatanmu mungkin melebihi energi internal, kan? Yan Dangxiang menggelengkan kepalanya karena terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah orang terbaik di zaman kuno terakhir kali. Berapa banyak orang di sana? Tidak banyak orang yang masih dalam tahap energi eksternal pada usia 10 tahun. Mereka yang memiliki sedikit bakat dapat menembus energi internal pada usia 30-an dan 40-an. Orang yang menembus kekuatan batin pada usia 40 dianggap berbakat, tetapi Gu Chen sebenarnya berhasil menembus kekuatan batin di usia 20-an, yang jauh di depan mereka yang disebut jenius. Namun, Gu Chen sama sekali tidak rendah hati, usaha berguna. Jika demikian, apa yang perlu dilakukan oleh orang jenius seperti saya? Saat ini, ponsel di saku Gu Chen berdering. Dia menjawabnya dan segera berseru, apa? Di jalan raya. Saya akan segera pergi. Setelah menutup telepon, dia tampak siap untuk melarikan diri. Hahaha, anak muda, kamu tidak menganggapku serius, kan? Apakah Anda berencana untuk pergi sekarang? Apakah saya mengizinkannya? Yandang Sang mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Faktanya, tidak ada pihak yang menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka semua saling menguji, tetapi Guyansi melihat bahwa Yandang Sang telah mengerahkan energi sejatinya dengan seluruh kekuatannya, yang mana menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi. Paman Yan. Berhenti berkelahi. Guyansi berlari ke sisi ini, berlari liar dengan sepatu hak tinggi, dan segera tersandung batu. Nona Gu. Lin Sihai, yang bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan kegembiraan, panik saat melihatnya jatuh dan bergegas membantunya berdiri. Pada saat ini, Yandang Sang, yang bertarung dengan Gu Chen dalam kegelapan, melihat bahwa Gu Yanxi telah terjatuh dan kakinya terluka dan seketika dia pun berhenti, Nona, Anda baik-baik saja. Tapi begitu dia berhenti, bisakah Gu Chen memberinya kesempatan ini? Sebuah telapak tangan menghantam dada Yandang Sang dengan keras, dan dia terbang 7 atau 8 meter jauhnya dan jatuh ke tanah. Puff! Seteguk darah muncrat di udara. Senior. Jangan tersinggung. Gu Chen mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan menundukkan kepalanya dan berbisik pelan. Dia segera membuat celah di lingkaran yang dibentuk oleh semua orang dan berlari keluar. Yandang Sang, yang jatuh ke tanah, menutupi kepalanya dengan tangan kanannya, tapi sudut mulutnya sudah terangkat. Dia berbalik dan menunjukkan senyuman jahat. Kalau ditanya siapa yang paling sombong, kemungkinan besar Yandang yang terluka membiarkan Gu Chen memukulnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Paling-paling akan dikatakan bahwa dia melakukan pekerjaan buruk, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa dia dengan sengaja membiarkan hal-hal tersebut berlalu begitu saja. Setelah pergi dari sini, Gu Chen bergegas keluar dari kerumunan dan berlari menuju kaki gunung. Dia berpikir untuk kembali ke rumah Lin dulu, memasuki jalan utama untuk mencari mobil dan melanjutkan pengejaran. Begitu dia turun gunung, dia mendengar seseorang berteriak dari belakang saya. Saudara Chen! Saudara Chen! Lewat sini! Dia menoleh ke belakang dan melihat Audi A4 melaju ke arah ini. Sebuah adegan indah berhenti di depan Gu Chen. Lan Wancheng sedang duduk di kopilot, dan Zheng Xinran sedang duduk di kursi pengemudi. Nona Zheng. Gu Chen berkata dengan ekspresi keheranan. Meskipun dia dan Zheng Xinran tidak memiliki dendam di masa lalu dan akhir-akhir ini, mereka pasti tidak akan menargetkan satu sama lain. Keluarga Zheng berada di bawah grup Gu, jadi mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kecurigaan saat ini. Jika dia bisa mencegah keluarga Zheng mempermalukannya, Gu Chen pasti merasa sangat bersyukur, dan sekarang dia berani pergi. Berhenti bicara omong kosong dan segera masuk ke mobil. Zheng Xinran berkata dengan suara yang dalam dengan pandangan terangkat. Gu Chen tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke mobil. Namun Lan Wancheng yang duduk di kursi penumpang berinisiatif turun dan duduk di kursi belakang. Kemana mereka pergi? Gu Chen melirik ke belakang dan bertanya dengan lembut. Lan Wancheng mengeluarkan kompas ungu dan melihat rentang ayunan jarum di atasnya, berkendara ke tenggara, jaraknya sekitar 40 km dari kita. Sudah sejauh itu. Mereka bergegas ke arah tenggara. Duduklah dengan tenang. Gu Chen tidak bisa menahan senyum pahit, kenapa? Apakah Anda pandai mengemudi? Biasa saja. Bagaimanapun, saya adalah penggemar raja mobil jalanan Jiangnan. Sejak saya menonton balapannya beberapa tahun yang lalu, saya menjadi sangat terobsesi dengan mobil balap. Kata Zheng Xinran sambil tersenyum. Kegembiraan balapan tidak bisa diberikan oleh mobil bertransmisi otomatis. Hanya transmisi manual dan kombinasi oli dan kopling yang bisa mencapai kecepatan efisien. Brum! Hentakan ini, saat gas meledak, mobil itu melompat ke depan dan menghilang. Meski melaju kencang,
Namun ia tetap memiliki permasalahan yang sama di antara semua pengemudi wanita, yaitu ia menoleh ke kiri dan ke kanan serta tidak bisa mengambil keputusan untuk segera menyalip pada saat seharusnya untuk menyalip, namun ia tidak mengambil keputusan segera ketika dia tidak boleh menyalip. Dia terus berkeliaran di jalur yang lewat. Jika tebakanku benar, Gu Qiye dan yang lainnya seharusnya menuju ke kota Jianyang. Itu adalah zona ekonomi yang sangat besar di kota Sichuan. Bisa dibilang itu adalah kawasan perkotaan utama. Zheng Xinran mengemudi jauh-jauh keluar kota. Tapi ada terlalu banyak mobil di kota Sichuan. Bagaimanapun juga, Zheng Xinran adalah seorang perempuan. Dia bahkan tidak bisa mengontrol arah saat mengemudi di jalan yang ramai. Gu Chen menundukkan kepalanya dan terus mengecek peta di ponselnya. Jarak kota Sichuan dan kota Jianyang tidak berjauhan, hanya lebih dari 40 km, tapi masuk akal sejauh itu. Kalau kurang kondusif untuk pengelolaan, lebih baik cabang saja dan kelola sendiri. Jarak garis lurus 40 km. Kalau berkendara, harusnya sekitar 80 km. Anda bisa mencapai kota Jianyang dalam waktu kurang dari 1 jam dengan mengambil jalan raya. Ketika Gu Chen menundukkan kepalanya untuk mempelajari peta, dia tiba-tiba mengerem dan menabrak kusen pintu. Cit! Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lan Wancheng juga tiba-tiba berhenti tiba-tiba dan menjatuhkan kompas di tangannya. Cepat! Pegang aku dengan pisau. Zheng Xinran menoleh dan menatap Gu Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Ah! Rupanya Gu Chen sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Cepat! Tidak ada waktu. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan orang? Zheng Xinran mengeluarkan pisau buah langsung dari mobil dan berkata dengan cemas. Saat ini, Lan Wancheng menemukan banyak orang di stasiun tol di depan mereka memeriksa mobil satu persatu. Dan orang yang memimpin tidak lain adalah Zheng Batian. Yang dia inginkan adalah mencegah Gu Chen masuk ke jalan raya dan mencegah Gu Chen pergi ke kota Jianyang, atau memberi waktu kepada Gu Qiye untuk kembali ke kota Jianyang. Saudara Chen, ada pos pemeriksaan di depan. Pemeriksaan sedang berlangsung. Lan Wancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat ini. Zheng Xinran melepas sarung kulit dari pisau buah dan melemparkannya ke Gu Chen, cepat. Mereka adalah orang-orang ayahku. Mereka semua adalah pejuang yang pemberani dan baik. Aku tahu kamu bisa bertarung, tetapi apakah kamu membuang-buang waktu bersedia berada di sini? Apakah ini pantas? Dia bisa bergegas dengan pisau di lehernya, tapi Zheng Xinran ada di sini untuk membantunya, jadi tidak pantas menggunakannya seperti ini. Saudara Chen, berhentilah ragu-ragu, tidak ada waktu. Maaf. Gu Chen juga meminta maaf, lalu dia menusukkan pisau ke lehernya. Awalnya dia ingin menggunakan pisau kupu-kupu miliknya sendiri, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tetap tidak bisa. Pisau kupu-kupu itu akan sakit sekali, akan sulit menghentikan pendarahannya. Bahkan dengan pisau buah biasa ini, Gu Chen tidak menggunakan bilahnya, melainkan bagian belakang pisaunya. Tapi Zheng Xinran tidak bisa berkata-kata, saya biasanya melihat Anda melakukan sesuatu dengan sangat rapi bahkan dengan silet. Apakah menurutmu ayahku mudah dibodohi? Zheng Batian juga mengikuti kakeknya di dermaga untuk bertarung sejak dia masih kecil. Keluarga mereka adalah negara yang diciptakan di dermaga. Mereka semua adalah rubah tua. Jika Gu Chen menaruh pisau terbalik di leher Zheng Xinran, itu mungkin tidak mampu menipu ayahnya. Berpura-puralah sedikit, jangan biarkan orang lain jatuh ke dalam perangkap. Gu Chen segera menaruh pisau di leher Zheng Xinran dan berkata dengan lembut, kalau begitu, kamu harus mengemudi lebih lambat. Aku tahu. Bilahnya dekat dengan leher Zheng Xinran. Dia benar-benar tenang. Meskipun Gu Chen tidak akan menyakitinya dengan sengaja, jika dia melewati polisi tidur atau menginjak rem dan tiba-tiba bergegas ke depan, Gu Chen akan tidak sengaja menggores lehernya. Dia masuk barisan mobil siap untuk pemeriksaan rutin. Di persimpangan, Zheng Batian mungkin mengetahui bahwa putrinya telah pergi, jadi dia mencari Gu Chen. Tuan Zheng. Seorang pria parubaya melambaikan tangannya ke arah sebuah truk pickup dan berkata. Mobil ini melaju perlahan. Awalnya, Anda hanya perlu membayar untuk melewati persimpangan ini, tetapi sekarang Anda perlu memeriksa semuanya. Inefisiensi telah menyebabkan serangkaian penyumbatan. Zheng Batian berdiri di tepi dan merokok dan berkata dengan dingin, anak itu pasti belum pergi dari sini. Saya mengawasinya. Saya tidak bisa membiarkan dia pergi ke kota Jianyang. Ya. Beberapa orang sedang berdiri sambil merokok, dan tiba-tiba seorang pria parubaya berseru, ya Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi di sini, Nona ada di sini. Apa? Apakah dia di sini? Zheng Batian melemparkan puntung rokok di tangannya ke tanah dan berseru. Zheng Batian bertanya-tanya kemana putrinya pergi. Dia mengirim orang untuk mencarinya kemana-mana, tetapi menemukannya di stasiun tol ini. Di mana dia? Di sana.
Rombongan itu berjalan ke jalan paling ujung dan melihat bahwa itu adalah mobil Audi yang dikendarainya sebelumnya. Tapi ada lebih dari selusin orang di luar mobil. Zheng Batian berjalan ke depan dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kamu bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan putriku pergi. Zheng Batian berteriak dengan marah pada Gu Chen, apakah kamu masih laki-laki? Aku menghormatimu atas keberanianmu sebelumnya, tapi ini omong kosong. Apa yang kamu lakukan dengan wanita? Apakah ini yang dilakukan seorang pria? Paman Zheng, aku juga tidak ingin melakukan ini. Selama kamu melepaskanku, aku tidak akan mencelakai Nona Zheng. Gu Chen dengan satu tangan mencibir. Melepaskanmu? Tidak mungkin. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi sekarang? Begitu Zheng Batian selesai berbicara, semua orang di sekitarnya mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke arahnya. Sejujurnya, ada lebih dari 100 orang di sekitar sini. Dia yang memegang pisau, lihat ke dalam semak-semak di sebelahmu. Jika Gu Chen menoleh langsung saat ini, itu pasti akan menjadi bencana. Bahkan jika tidak ada apa-apa di luar hutan, Zheng Batian mungkin serang balik pedang, taruh di lehernya. Jika memang ada penembak jitu di luar hutan, jika dia berbalik sekarang, dia akan bisa menembak kepalanya dengan satu tembakan. Menyandera orang lain dengan pisau adalah kejahatan yang patut dihukum mati. Jadi Gu Chen bukanlah orang bodoh. Dia hanya memandang Zheng Batian dan tersenyum dengan tenang, Paman Zheng. Kamu telah berkeliling dunia selama beberapa dekade. Kamu tidak benar-benar menganggap orang lain bodoh, kan? Biarkan dia pergi. Dia mengerutkan kening. Dia berteriak dengan marah. Zheng Batian mengaku punya ide untuk membujuk Gu Chen, namun ia tidak menyangka kalau IQ anak ini cukup tinggi. Cepat dan lepaskan putriku. Jangan berpikir kamu akan aman hanya dengan menyanderanya. Biar aku menasihatimu, masalah ini berakhir di sini. Mungkin aku bisa memohon belas kasihan atas namamu. Setelah mengantarnya pergi, bekas darah mengalir dari leher seputih salju Zheng Xinran. Melihat adegan ini, Zheng Batian langsung panik, dan sikap kerasnya sebelumnya semakin melunak. Ayah, biarkan dia lewat dulu. Kalau tidak, putrimu akan mati. Aku belum menikah, dan aku tidak ingin mati. Zheng Xinran juga menangis dengan wajah sedih saat ini. Harus kukatakan atau tidak, kemampuan akting Zheng Xinran sangat luar biasa hingga ayahnya menangis. Pantas saja ada yang bilang siapa yang membuat wanita itu. Kalau dilihat begini, bukankah itu terbuat dari air? Hal ini membuat Zheng Batian sedikit ragu. Jika Gu Chen dibiarkan lewat dan terjadi sesuatu pada Gu Qiye, maka keluarga Zheng pasti akan mendapat masalah hidupmu. Tuan, jangan khawatir. Orang-orang kita sudah berpindah-pindah. Jika kita menembak, kita yakin 60% akan menyingkirkan orang ini. Pergi. Zheng Batian memarahinya dengan marah dan berkata dengan marah, 60% kemungkinannya. Apakah kamu mau bertanggung jawab atas 40% sisanya? Jangankan hanya 60%, bahkan 99% kemungkinan, aku tidak bisa mengambil risiko 1%. Biarkan dia lewat. Dia meraung ke arah orang-orang di depan. Meskipun banyak orang menghentikannya, mengingat kemarahan Zheng Batian, siapapun yang menghentikannya akan dimarahi. Lepaskan. Pria di depan yang memegang bendera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Pagar pemblokiran perlahan dinaikkan. Ayo pergi. Gu Chen berteriak dengan marah pada Zheng Xinran yang menangis. Kemudian mobil melaju perlahan, dan setelah melewati stasiun tol, ia menginjak pedal gas. Setelah berjarak beberapa puluh meter dari belakangnya, Gu Chen meletakkan pisaunya dan segera menyekanya dengan tisu, itu hanya melukai permukaannya, bukan otot bagian dalam. Apakah kamu bisa menghadapinya? Di jalan raya, jika Anda segera keluar dari jalan raya untuk menghadapinya, lebih baik biarkan saja, tapi ini masalah kecerdasan emosional. Jika Gu Chen tidak peduli, apa yang akan dipikirkan Zheng Xinran? Sekarang yang diinginkan para gadis di dalam hati mereka adalah sebuah sikap. Zheng Xinran sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Gu Chen. Zheng Xinran lalu berkata, Tuan Muda Gu telah menipu banyak gadis kecil dengan mulut manisnya, kan? Yah. Belum termasuk gadis pembunuh, berapa banyak wanita yang mengejarnya. Sebelum Lan Wancheng dapat mengatakan hal selanjutnya, Gu Chen menoleh dan memelototinya, tutup mulutmu, percaya atau tidak, aku akan menjatuhkanmu. Puff. Zheng Xinran mengerutkan bibirnya dan tersenyum, oke, kalian berdua, berhenti berdebat dan cepat duduk, aku akan mempercepat. Apakah kamu benar-benar tidak pergi ke rumah sakit? Gu Chen bertanya lagi. Tapi kali ini, Zheng Xinran meliriknya secara langsung, jika itu tidak perlu, kamu seharusnya tidak mencakarku barusan. Kamu harus bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan ketika aku kembali ke Jiangsu. Cukup masuk akal. Gu Chen melirik ke kaca spion dan melihat beberapa mobil mengejarnya.
Cepatlah, ayahmu dan anak buahnya menyusul. Gu Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia melirik ke kaca spion dan menginjak pedal gas. Mobil sudah melaju sejauh 130 yard. Bagi seorang pengemudi wanita, bisa mengemudi dengan kecepatan seperti itu sudah sangat bagus. Tapi dia bisa berkendara sejauh 120-30 yard, dan mobil di belakangnya bisa melaju sejauh 140 yard. Hei, biarkan aku mengemudi. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat jarak di belakangnya semakin dekat. Mengapa aku membiarkanmu mengemudi? Begitu kita berhenti, mereka menyusulku. Kata Zheng Xinran dengan ekspresi terdiam. Dia langsung meletakkan kursi belakang dan mengambil kendali kemudi, jangan bergerak, tekan saja pedal gas. Lepaskan saat aku menyuruhmu. Apakah ini baik-baik saja? Setelah meletakkan kursi, Gu Chen perlahan naik ke kursi pengemudi dan menginjak pedal gas terlebih dahulu. Tapi dia relatif kuat. Selama dia menginjak pedal gas lebih banyak, mobil akan terus melompat ke depan. Kecepatan mobil mencapai 150 yard, dan hendak menabrak pagar pembatas di depan. Zheng Xinran segera melepaskannya dan menutup matanya. Ah! Kita akan menabrak. Suara gugupnya bergetar. Tapi Gu Chen menggerakkan kemudi dengan satu tangan dan menghindarinya dengan indah. Cepat duduk. Zheng Xinran akhirnya turun dari kursi pengemudi dan naik ke kursi penumpang untuk segera mengencangkan sabuk pengaman. Brum! Audi A4 ini langsung mengaum dan merasakan dorongan yang sangat kuat di bagian belakang. Kecepatan mobil tiba-tiba melonjak hingga 180 yard. Meski mobil ini coupe, namun kecepatannya sudah mendekati batas mobil, dan tidak banyak orang yang berani melaju dalam jarak 180 yard. Pelan. Pelan. Terlalu cepat. Mobil ini melaju terlalu cepat. Seru Zheng Xinran sambil memegang pegangannya erat-erat. Bersambung.